Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 1 sekolah dasar dengan materi pada bab 9 yaitu hidup bersih adalah kebiasaanku dengan submateri bersuci. Namun untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Semoga ilmu yang diterima pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak dapat memahami arti dari bersuci. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui macam-macam bersuci. Anak-anak yang soleh dan soleha, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut merupakan contoh-contoh bersuci. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa sih bersuci itu? Ada yang tahu? Ya, bersuci dalam istilah fikih adalah toharoh, yang artinya yaitu menghilangkan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu buang angin atau kentut, buang air kecil atau buang air besar. Sedangkan najis adalah suatu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah. Contohnya yaitu seperti kotoran hewan, kotoran manusia, gigitan anjing, atau jilatan anjing. Nah anak-anak, kita wajib bersuci dengan air bersih yang suci dan mensucikan. Contohnya air keran atau air PDAM, air laut, air sungai, air hujan, dan juga air sumur. Nah, ada juga air yang suci namun tidak mensucikan. Contohnya air kelapa, air teh, kopi, atau susu. Airnya suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Anak-anak yang soleh dan soleha, bila kita tidak menemukan air untuk bersuci, maka kita boleh bersuci dengan menggunakan debu, tisu, daun, atau batu. Kita sebagai umat muslim harus bersuci dulu sebelum melaksanakan sholat, yaitu dengan membersihkan badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Adapun cara membersihkan badannya kita, yang pertama adalah dengan mandi. Apabila badan kita kotor, maka kita harus mandi. Apalagi anak-anak habis bermain, pasti badan dan pakaiannya penuh dengan kotoran dan keringat. Maka anak harus mandi dan berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat ya. Yang kedua adalah istinja atau yang biasa kita kenal dengan cebok. Setelah kita membuang air besar atau membuang air kecil, kita harus cebok. Dan tentunya dengan menggunakan tangan kiri ya anak-anak. Lalu kenapa sih badan dan pakaian kita harus bersih sebelum sholat?
anak-anak yang soleh dan soleha. Kita sholat, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sholat, kita harus menggunakan pakaian yang bersih dan suci. Masa sih anak-anak kalau pergi ke pesta atau pergi ke mall pakai pakaian yang bagus dan bersih, sedangkan mau menghadap kepada Allah menggunakan pakaian yang kotor atau tidak bersih. Jadi anak-anak, kalau kita sholat, badan kita, pakaian kita harus bersih dan suci. Karena agama Islam mengajarkan kita umat Islam untuk hidup bersih. Apabila badan kita bersih, maka kita akan sehat dan terhindar dari penyakit. Maka dari itu, yuk anak-anak, kita harus membiasakan hidup bersih. Kita harus rajin mandi dan gosok gigi sebelum berangkat ke sekolah. Jika kita menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, maka orang tua kita, guru-guru kita, dan teman-teman kita akan senang dengan kita karena kita menggunakan pakaian yang rapi dan bersih. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri perjumpaan kita kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.